Hai guys, welcome back to my channel Vita Ho. Dan akhirnya gue bisa bikin Q&A part 2 tentang dessert, pastry dan sejenisnya. Hopefully video ini membantu kalian dan dapat menjawab beberapa pertanyaan kalian, karena gue nggak bisa jawab semuanya, banyak banget. Jadi gue akan pilih pertanyaan yang paling mainstream. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita akan bahas buku dulu sedikit. Di sini gue nggak akan bahas buku banyak karena gue sudah bahas di video sebelumnya di part 1. Jadi buat kalian yang nanya-nanya buku lokal apa sih yang bagus, gue jarang beli buku lokal, tapi gue pernah beli satu buku. Ini menurut gue oke banget buat beginner karena dia anti gagal. Ini adalah Simple Cake and Moist by Tintin Rainer. Gue rekomen banget buat kalian yang suka baking, kayak home baking, comfort food, kalian beli buku ini. Ini ada di Gramedia, Tokopedia juga ada. Kalian tinggal ketik aja Simple and Moist Cake by Tintin Rainer. Ini bagus banget bukunya. Dia mengasih kayak apa sih tes tusuk tuh apalah, benmeri tuh apa, Olen tuh apa. Itu juga bagus banget buat kalian yang masih beginner. Oke, itu adalah buku lokal yang gue suka. Jadi dia juga banyak banget resep-resep seperti lapis Surabaya, resep chiffon, dan ini tuh lengkap banget dengan tips-tipsnya juga. Dan ya, untuk buku kedua yang gue suka, ini juga buku luar juga. Ini adalah Baking and Pastry by CIA, Culinary Institute of America. Jadi kalau kalian suka basic, tapi ini tebel banget nih, kayak Dictionary of Baking and Pastry. Dia itu lebih ngajarin kayak basic-basicnya, apa sampai dia ngajarin networking, the businessnya tuh gimana. Ini bagus banget sih buat kalian mau belajar, karena ini lebih yang kayak teori banget. Jadi kalau mau mendalami banget sih ini bagus buat dibaca. Jujur aja gue baca belum kelar karena ini banyak banget. Ada butter, cheese, shortening apa itu, minyak, telur, ya, dan juga ada buah-buahan, cherry-cherryan, ya, kayak ada plum. Banyak banget, tropical fruit tuh apa. Ini bagus banget buat kalian yang mau belajar. Tapi memang dia lebih mahal. Gue beli ini di Singapura kemarin tuh $100. Tapi kayaknya sih kemungkinan di Indo itu sudah jual yang e-book. Cuman gue bingung belinya di mana. Oke. So, untuk rekomendasi buku lokal, gue baru ketemu satu ini karena dia resepnya banyak dan bagus juga. Dan satu lagi tuh gue punya cuman hilang, gue lupa namanya. Tapi kenapa gue lebih suka buku luar? Bukan berarti gue tidak cerita barang lokal, cuman I find it kalau di buku luar negeri itu mereka lebih lengkap penjelasannya. Gue pernah baca buku lokal, bagus juga, cuman nggak selengkap buku luar. Itu aja bedanya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan pertama. Tips pemula belajar baking. Jadi tipsnya itu kalian harus mempelajari dasar-dasar dari masing-masing komponen. Let's say kalian mau buat pastry. Ya basic yang kalian harus kuasain apa sih? Roti, kue, cookies gitu. Ada cookies itu kan nggak cuma satu macam doang, banyak macam, dari yang gampang hingga yang paling susah, sampai main layering juga ada gitu. Dan kue juga ada yang bolu biasa sampai misalkan let's say yang lebih advance tuh kayak opera, mousse cake, entremet, itu kan udah mainnya udah ke dessert elemen-elemen. Dan juga roti gitu, roti yang kayak dinner roll, roti-roti manisan gampang. Nanti kalian tuh mempelajari basic dulu, nanti kalian mau advance mau ke roti yang topping-toppingnya macem-macem kayak roti boy atau mau yang dikepang-kepang. Tapi yang paling penting adalah kalian pelajarin basicnya dulu. Dan di resep di channel gue ini, kayak misalkan kalian mau bikin roti, kalian tinggal buka soft milk bun. Itu adalah basic roti yang gampang banget buat pemula dan pasti kalian bisa bikin karena emang itu basic roti. Hampir semua roti cara bikinnya seperti itu. Dan misalkan nih kalian mau belajar bikin bolu, jangan bikin bolu yang terlalu susah. Misalkan dakwa itu kan sejenis kue juga, tapi memang butuh teknik yang lebih advance untuk bisa bikin dia itu bagus. Kalian bisa cek kalau mau bikin bolu, basic bolu yang gampang, kalian tinggal buka di channel gua, bolu jadul keju. Nah, kayak gitu juga, kayak cookies misalkan. Cookies tuh banyak macem caranya. Jadi misalkan yang basic banget di resep gua, misalkan nih choco chip cookies, itu kan bener-bener basic cookies. Cookies nanti ke depannya tuh bakalan ada yang advance juga. Misalkan palmier kan layering butter sama adonan. Kalau kalian tidak menguasai basicnya dulu, kalian nggak akan mungkin bisa lompat. Kayak naik mobil nih. Kalau kita naik mobil gigi 1, gigi 2, gigi 3 kan naiknya pelan-pelan. Coba kalian naik mobil langsung gigi 5. Kalau nggak loncat mobilnya bohong. Kayak gitu aja intinya. Next ya, tips penyimpanan bahan. Sebenarnya banyak macem sih. Jadi gini, kalau cream cheese,
heavy cream itu jangan di frozen. Jadi gue pernah nggak sengaja ngebekuin cream cheese sama krim, nggak sengaja lah, intinya kayak ketinggalan di freezer atau enggak mbak gue salah taruh. Itu pas dia udah di suhu ruang gitu, dia bakalan kayak pecah, nge-split antara lemak dan juga si airnya tuh keluar. Jadi untuk penyimpanannya masing-masing kalian sih Google bisa, karena gue kalau bingung juga, karena gue juga nggak expert amat, gue Google gini, oh kalau cream cheese bagusnya simpan di mana, cookie apa kayak cream cheese kayak heavy cream itu baiknya simpan di suhu di kulkas biasa, karena kan mereka dairy, mereka mengandung susu, mereka bakalan cepat rusak. Tapi kalau tepung-tepungan, gula, coklat itu yang penting kering dan tidak terkena matahari gitu. Jadi biasanya kalau di tempat gue kerja gitu, gue akan taruh storage buat tepung, gula, coklat gitu. Jadi nggak akan terkena bahan-bahan lain. Gimana ya, maksudnya bener-bener storage-nya doang gitu buat penyimpanan. Jadi nggak buka tutup. Jadi bener-bener kalau bisa rapi dan bersih. Jadi barang kalian bakalan lebih awet juga gitu. Kalau telur itu sebenarnya kalau gue ngomong ke supplier telur nih, supplier gue gitu, dia bakal bilang kan telur fresh nih, langsung diproduksi langsung kirim. Dia bakalan bilang tuh 3 minggu penyimpanan di luar suhu ruang. Tapi gue kan agak-agak skeptis tuh, jadi biasanya kalau abis nyampe gue cuci langsung ke kulkas, itu tahan sampai sebulan. Gue juga agak tidak begitu mengerti telur, tapi telur yang gue simpen di kulkas selama sebulan masih bagus. How I make recipes. Jujur aja ya, di dunia ini tidak ada yang original. Tiba-tiba kayak bengong, kayak gue menciptakan resep deh. Enggak kayak gitu. Karena kita akan selalu menggunakan basic resep yang sudah ada. Let's say lah, gue juga sering ambil resep di internet, di buku-buku. Dan dari gue sekolah juga, dari gue ngeles, itu akan gue kumpulkan, gue bikin style gue sendiri. Misalkan nih, gue bikin bolu, pengen bikin bolu yang lebih moist, gimana yang mau bikin lebih, lebih legit gitu, telur kuningnya gue banyakin, seperti itu. That's why kalau kalian mau bikin resep sendiri, itu lebih yang kayak kalian punya panduannya dulu, manual booknya, kalian tinggal bongkar-bongkar pasang sendiri. Itu kalau basic kalian sudah kuat dan kalian sudah ngerti apa yang kalian lakuin. Kedua, how I learn baking. How I learn baking, mostly gue tuh dulu ada ngeles juga, ngeles basic. Tapi after that itu balik ke kalian, karena menurut gue semua sekolah sama aja. They will teach you how to make sponge cake, cookies, roti. Itu nanti bekal itu kalian mau bawa kemana gitu loh. Karena gue orang yang lumayan kepo, jadi gue emang suka ngeles-ngeles. Jadi gue suka belajar sama guru luar juga. Karena kalau kita belajar sama satu guru doang itu menurut gue kurang kurang mantul gitu. Kalian bakalan terjepit di cara pikir satu orang guru aja. Kalau kalian belajar di guru yang berbeda-beda gitu, misalnya gue belajar dari, saya gue ngefans banget sama Antonio Bakur, Julian Alvarez, sama banyak banget tapi lupa, misalkan Chef Peter gitu, itu kan banyak banget. Mereka memiliki metode pemikiran buat style-nya beda-beda. Itu kalian tuh bakalan belajar insight yang lebih luas lagi. So that's how I learn. Dan bagaimana gue belajar, gue dari YouTube belajar banyak banget, dari website. Jadi website yang gue sangat rekomendasikan di sini tuh ada Chef Steps, misalkan dia ngajarin sainsnya juga, dan juga ada greatbritishchef.com. Itu bagus banget karena mereka ngajarin signature dish-nya, kenapa dia bikin kayak gini, chef ini background-nya apa. Jadi kalau buat kalian harus rajin-rajin belajar di Google dan YouTube. It's free, cuma pakai kuota doang ya. Jadi sebenarnya sekarang ini lebih gampang karena ya internet itu sudah sangat luas. Jadi kayak dulu kan gue bisa ngeles karena dulu belum ada corona gitu, lebih bebas mau ngapain yang ngeles, ketemu guru. Sekarang kan mikir-mikir juga. Jadi sekarang gue mostly belajarnya dari internet dan buku gitu. Ada jalan, ada niat, ada jalan. Oke, next. Kalau baking gak ada timbangan. Jadi gini, kalau kalian baking gak ada timbangan, kalian selalu pakai conversion dari Google. Gua dulu pernah, misalkan nih, contoh, gak punya timbangan tapi mau bikin bolu, mau bikin kue misalkan. Let's say lah kita bikin kue yang small amount ya. Dia itu misalkan kita pakai sendok makan. Kadang-kadang gue tuh Google, kira-kira 1 sendok makan ini equal dengan berapa gram gula pasir. Contoh, gue di sini ada resep 45 gram gula pasir. Gue cek di Google nih, misalkan gue juga gak lupa, 1 sendok makan gula pasir setara dengan 15 gram
gula pasir. Jadi ya udah gue kasih 3 sendok makan gula pasir. Dan juga cup gitu. Misalkan nih, let's say ini beda-beda, tepung lah, ada oats, ada madu, ada minyak tuh beda-beda. Misalkan conversion dari 1 cup tepung mungkin equal dengan 225 gram tepung gitu kan, cup dan gram. Itu caranya kalau kalian bingung gak ada timbangan. Tapi gue pribadi akan memaksimalkan dengan menggunakan timbangan, karena kadang-kadang tuh cup aja nih kayak kurang rata dikit, ketekan dikit, dia punya berat bakalan berbeda. Jadi gue gak gitu suka pakai cup sendok makan, gue selalu pakai timbangan karena gue usaha juga, gue bisnis juga, jadi it has to be kayak on that standard gitu loh. Tempat langganan beli barang baking ya Tokopedia, Shopee, e-commerce sekarang. Tapi kalau zaman dulu gue suka nyari Silkomart, misalkan cetakan silikon, termometer, gue belinya tuh di Bakersfield.id. Nggak di-endorse sama sekali video ini ya. Gue suka beli peralatan kayak pewarna, peralatan fondant, itu gue suka beli di Sukasari. Kalian tinggal Google Sukasari Baking Supplies, itu emang menurut gue bagus, barang-barangnya lengkap juga dan harganya sangat bersaing. Tapi kadang-kadang gue tidak pernah toko juga sih. Kalau lagi random cari barang yang baru, gue akan Google aja. Kalau emang ketemu yang bagus, gue baca reviewnya. Kalau bagus ya gue beli, begitu. Oke, penggunaan butter dan margarin di cookies. Guys, I'm not an expert. Gue nggak sekolah formal, so ini based on my ini ya, menurut gue. Kalau mentega itu kan dia kan mengandung margarin kan mengandung minyak, ya nggak, lemak nabati. Sedangkan kalau si butter itu dia tuh mengandung susu, ada liquidnya kan. Gue pernah bikin asar pakai margarin dan pakai butter, hasilnya beda banget mentega dan margarin. Kalau margarin hasilnya bakalan lebih garing karena mungkin konten fat dia kan lebih yang ke lemak minyak gitu ya, minyak nabati. Kalau si butter atau mentega ini kan dia ada konten si susunya ini bakalan bikin kukusnya lebih soft gitu. Tapi jujur aja gue suka nastar, gue pakai setengah margarin, setengah pakai mentega. Kenapa? Karena hasilnya lebih garing. Kalau pakai si margarin full gitu, dia akan enak renyah, cuman dia lebih cepat melempem karena ada kandungan susu. Balik ke selera kalian masing-masing, so it's up to you guys. Itu balik ke bagaimana kalian mau mendistribusikan produk kalian, kayak gitu. Ini baiknya nanya, Swiss meringue buttercream gue itu kenapa kalian kalau bikin suka ada bolong-bolong? Jadi gini, buttercream kalau kalian tinggalin di luar kan ada udara, dia akan kena udara, jadi ada kayak oksigen gitu masuk, gimana ya, air bubble gitu ya, gelembung udara bakalan masuk ke situ. Jadi gue sarankan kalau kalian ada gelembung udara, sebelum dipakai di thawing, diaduk dulu pakai spatula ya. Dan kalau misalkan dari kulkas udah room temperature, dikocok jangan dengan speed terlalu tinggi. Kalau speednya kenceng banget tuh, kayak kocoknya kenceng banget, dia bakal ada air bubble karena ada udaranya. Jadi kalau untuk melemeskan si buttercreamnya, gue sarankan untuk kalian aduk aja pakai low speed rendah aja. Tapi kadang-kadang gue malas pakai mixer, gue pakai spatula, gue aduk aja sampai dia lembut. Kadang-kadang kalau dia nggak diaduk-aduk gitu, dia bakalan ada air bubble pas kalian pakai buat dekorasi kue. Kalau nggak dilembutin dulu pelan-pelan sampai air bubble-nya hilang, itu bakalan bikin kue kalian tuh bolong-bolong karena ada udaranya, jelek. Nah, bahasan yang paling menarik hari ini, kita akan bahas tentang bisnis. Oke. Jadi buat yang belum tahu, gue ini ada usaha kue 2, Cakemosphere dan Fuybex & Co. Jadi memang 2 segmen usaha yang berbeda karena gue mengejar market yang berbeda. Nah, jadi setiap usaha kue itu pasti ada kendalanya masing-masing. Mungkin kalau di Cakemosphere ini kan gue lebih menjual ke custom, otomatis harga lebih mahal. Dan juga gue lebih menjual nilai artnya, jasanya, seninya juga. Kalau Fuybex & Co ini harganya bersaing. Ya maksudnya kita main harga-harga yang memang pasarannya sebegitu dengan kualitas yang emang gue jaga juga. Dan Fuybex & Co itu kan lebih yang kayak menu-menu simple, baked goods, comfort food. Jadi emang 2 segmen pasar yang sangat-sangat berbeda. Nah, jadi di sini banyak yang nanya, bahas modal utama dalam buat usaha. Jujur aja gue masih noob banget, masih beginner banget. Gue nggak gitu pintar berbisnis, tapi gue masih belajar. Jadi sering belajar ngebahas business decision, cara bikin keputusan sama teman-teman dan juga orang-orang yang pastinya lebih berpengalaman gitu. Modal utamanya apa sih? Yang pasti mau belajar,
Jangan takut gagal, jangan pernah memiliki mental tidak mau rugi kalau dalam usaha. Karena dalam usaha itu tidak mungkin nggak rugi. Kalau emang begitu semua nggak ada yang kerja sama orang, pasti langsung berani usaha sendiri. Itu adalah resiko kalau kita usaha sendiri, ya. Jadi dan juga nih modalnya adalah mental. Mental di mana ya udah gitu loh, kayak kan namanya hidup ya, kadang-kadang atas kadang-kadang di bawah, kadang-kadang besok kalian dipuji, besok produk kalian dihina-hina ya. Jadi kalau di modal utama yang gue pelajarin adalah karena kita kan namanya timbal balik ya, ada klien, ada penjualnya, customer service-nya diperbaiki, kita harus make them feel welcome. Kita berasa mereka tuh sangat penting gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak kita ngomong sama mereka tuh kayak ini loh, kue yang kalian bikin, produk yang kalian bikin tuh gue bener-bener niat nih bikinnya, I want to make it as good as possible. That's why dalam usaha ini kita butuh passion juga, karena emang bikin something yang berulang-ulang tiap hari. Kalau kalian bosen itu kalian jenuh, itu usahanya bakalan stuck di situ, karena emang dalam usaha pasti ada masa kalian jenuh kan itu. Dan ini tips dari gua sih, usaha itu sih emang bener banget sih, kalian pasti kan mau cuan, mau untung, tapi kalau kalian terlalu berpatok pada duitnya, kalian melupakan value kalian dari awal, segmen pasar yang kemana. Karena kalau orang yang terlalu berfokus pada duit nih, pas dia lagi jalanin usahanya nih, dia bakalan lebih yang kayak yang penting cuan deh, tiba-tiba usahanya belok ke arah mana, ke arah B, arah C, ke mana-mana gitu. Maksudnya oke, ikutin pasar, tapi jangan sampai kalian ngikutinnya tuh lepas gitu, benar-benar out of control sampai kalian kehilangan identitas dari usaha kalian dari awalnya. Itu tips dari gua sih ya. Jadi mungkin modalnya lebih yang kayak banyak belajar, selalu upgrade, selalu bertanya pada kalian what can I do better for this company, for this bisnis gitu. Jangan stuck di situ aja gitu, karena kita kan hidup panjang nih, usahanya kita mau running panjang terus, dan kita nggak mungkin tren yang tahun 2010 kita bawa sampai tahun 2020, pasti berbeda. Bagaimana packagingnya gue bikin lebih baik, kalau kuenya udah enak tapi gue bisa bikin lebih enak, why not, kita bisa upgrade resepinya gitu sih. Jadi gue masih noobs banget, tapi prinsip yang gue pegang adalah passion, mental, selalu mau berevolve, dan jangan pernah so tahu, selalu mau belajar and listen to your customer what they want. Kalau dia ada apa-apa, kita bagi customer, let's say dia nggak puas dengan apapun kue kita, karena kita kan jasa nih ya, kita kan kue, kita custom, we always have to say sorry first. Either dia yang salah, apa kita yang salah, kita harus seperti itu ya. Agak panjang belibet, tapi kurang lebih modalnya seperti itu ya. Dan juga mungkin lebih kayak kalian nentuin market kalian mau yang menengah atas, middle, atau yang mau yang murah. Kalau gue market gue memang gue menetapkan menengah ke atas. Kalau Voybex Senko masih bisa menengah, tapi kalau kayak Cosmere gue emang udah target marketnya ke sana. Jadi kalian tahu packaging yang kalian mau bikin itu seperti apa, yang sesuai dengan market dari orang-orang yang mau beli kue kalian, lebih kayak gitu. Dan modal lain dalam bikin usaha, kalau di gue ya, karena gue kue custom ya, harus berani bayar harga. Jadi dimana kadang-kadang kalau ada orang ulang tahun, temen, siapapun, gue bikinin gitu, biar portofolio gue banyak gitu loh. Atau enggak, misalkan ada customer baru, kita kasih harga murah, pasti lah ya. Harga modal pun udah syukur, sumpah. Harga modal tuh udah syukur banget. Yang penting kita punya portofolio dan jadi bahan buat latihan kita. Jadi memang kalau kalian mau usaha, mau untung di awal, tidak mungkin, pasti rugi. Rugi dulu, tapi rugi yang kalian bayar itu nanti akan terbayarkan ke depannya ya. Jadi kalian harus berani bayar harga dan jangan takut rugi. Oke, kita bahas tentang menghandling customer yang bilang kalau ngeluh-ngeluh harganya mahal. Yaitu my everyday bread lah, itu emang kejadian tiap hari pasti kan. Yang namanya hidup ya pasti ada tawar menawar, ada dealing gitu. Tapi kalau menurut gue untuk handle customer seperti itu adalah gini, awal-awal gue buka usaha, pastikan portofolio masih sedikit. Mereka juga nggak gitu percaya sama kita juga. Jadi as the time goes by, portofolio makin banyak, mereka makin less nawar. Kenapa? Karena mereka sudah tahu hasilnya tuh bakalan seperti ini, karena portofolionya seperti ini. Gitu. Emang waktu yang bisa menjawab. Ya. Jadi kalau menurut gua sih modal customer yang seperti itu wajar. Kalian jangan dibawa stres. Gua juga stres kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kalau ada customer yang ngeluh, kenapa harga segini? Kita akan jawab. Pertama, pembuatannya susah, bahan-bahannya mahal, susah dicari gitu loh. Kita di sini misalkan let's say kalian punya kue custom. Kue customnya itu susah loh Kak. Misalkan nih
bikin figurnya bener-bener detail banget gitu loh. Sedangkan kita emang kalau bikin kue itu emang kita bakalan bikin yang terbaik, custom yang terbaik, yang paling detail, paling bagus. Itu adalah value-value yang kalian pegang, kalian kasih ke customer, kenapa kalian seperti itu gitu. Dan bahan-bahan yang mungkin lebih premium daripada barang-barang lain kayak gitu juga. Misalkan cookiesnya si A lebih murah daripada cookiesnya kita gitu, lebih murah daripada kita punya lebih mahal. Kita jelasin coklatnya gue pakai coklat Belgium, gue pakai Fahrona dan lain-lain. Pasti nggak mungkin sama dengan kalau si B jualnya pakai coklat yang lebih murah, pasti berbeda gitu loh. Ada barang, ada harga gitu pokoknya. Jadi kayak emang ada supply, ada demand, ada supply gitu loh. Gak bisa kita meratakan semua market sama gitu loh. There is always market for everyone, for everything. Yang kue murah ada yang beli, kue mahal pun pasti ada yang beli dengan kualitas dan harga yang worth it dari price yang mereka bayar. Jadi lebih kayak gitu. Kalau gue kan kerja di custom dan kue-kue yang comfort food. Tapi kalau di custom itu memang lebih mahal. Kenapa? Kalian tidak hanya membayar ingredients doang. Ingat, gaji karyawan. Ya, you bayar konsultasinya juga, desainnya, hours of work, berjam-jam kerja, sakit pinggangnya, bahan-bahan yang nggak murah, tools-toolsnya juga, tools bikin kue itu nggak sedikit, banyak banget. For the smallest details, kita bakalan butuh banyak tools lagi. Dan juga investasi, kita nambah skill, kita belajar lagi, itu juga investasi loh, kita keluar duit juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kalian harus mengerti gitu loh, maksudnya kayak kita harus tahu nih, kira-kira value gue segini, kira-kira kalau gue jual ke si A ini harganya berapa, dengan juga mempelajari harga-harga pasaran di sekitar kalian. Jangan kayak hajar mahal banget gitu, kalian juga kurang pintar di situ. Kalau terlalu murah kalian juga empat ngerjainnya. Jadi kayak gimana ya, empatnya gimana ya, kayak kemurahan, capek dan lain-lain, dan nutup biaya karyawan kalau kalian sudah running bisnisnya. Tapi ya, jadi kalau menurut gue di sini kalian tetap harus mengecek harga-harga pasaran sekarang tuh tahun 2020 Jakarta berapa sih, kan Jakarta daerah kan harganya pasti beda. Kalian ikutin harga-harga, kalian liatin pantasnya harga kalian berapa agar kalian bisa bersaing dengan bisnis lainnya kayak gitu. Oke guys, itu aja hari ini Q&A tentang pastry dan dessert. Semoga membantu dan bisa menjawab pertanyaan kalian. And thank you so much guys for watching. Semoga videonya ini bermanfaat dan studionya cepet kelar. Soalnya biar gue bisa share resep lagi. And I see you guys until next time. Bye bye.